Amerika Serikat dan Tiongkok sepakat menunda penerapan tarif tambahan pada awal Januari 2019. Kami akan mengulas lebih jauh dampaknya terhadap negara berkembang termasuk Indonesia dalam rangkaian data yang sudah kami elaborasi sebelumnya. Kita akan lihat hot issue pada pembahasan kita kesempatan kali ini. Tentunya gencatan senjata perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok ini menjadi headline besar sejumlah pemberitaan dan termasuk menjadi konsentrasi semua negara yang ada di dunia termasuk Indonesia. Karena ternyata perang dagang dan juga sentimen perang dagang antara Tiongkok dan juga Amerika Serikat berbulan-bulan lamanya telah mempengaruhi indeks harga saham gabungan dan juga indeks saham yang ada di Asia. Dan tentunya ini membuat ketidakpastian ekonomi global termasuk juga ekonomi sektor real yang juga mempengaruhi perdagangan Indonesia dengan Tiongkok dan Amerika Serikat. Ya, Amerika Serikat dan Tiongkok sepakat menunda penerapan tarif tambahan pada awal Januari 2019. Ini memang merupakan sebuah angin segar, namun ini bukan berarti bahwa resiko dan ketidakpastian menghilang begitu saja. Ketidakpastian masih sangat tinggi karena apa? Karena sampai pada awal Januari 2019 ini akan dimulai menunda penerapan tarif tambahan hingga Maret 2019. Artinya ada 90 hari perang dagang memang mereda, namun ketidakpastian masih tinggi. Resiko pasar, resiko perdagangan masih akan tetap terjadi setelah bulan Maret 2019 dan itu perlu dilakukan mitigasi oleh Indonesia terutama dengan mengokohkan perekonomian Indonesia. Amerika Serikat tidak akan menaikkan tarif barang impor Tiongkok senilai 200 miliar US dollar menjadi 25% dan tetap 10% karena selama ini Amerika Serikat menerapkan tarif impor terhadap barang-barang yang datang atau diimpor dari Tiongkok sekitar sebanyak 10% dan berniat untuk menaikkannya menjadi 25%. Itu yang menjadi isu yang menjadi titik utama, menjadi epicentrum kemudian masalah ekonomi yang terjadi di Indonesia namun ternyata Amerika Serikat kemudian dalam setidaknya 3 bulan ke depan masih akan tetap menerapkannya 10% saja. Dan dalam masa gencatan senjata ini Tiongkok juga berencana untuk tetap mengimpor barang-barang agriculture dari Amerika Serikat. Nah, apa dampaknya bagi Indonesia jika perang dagang tetap berlaku? 25% tarif impor dilakukan kepada Tiongkok oleh Amerika Serikat. Maka barang-barang dari Tiongkok otomatis akan melimpah, akan mereka ekspor besar-besaran ke kawasan Asia Tenggara termasuk di Indonesia, sehingga yang saat ini neraca perdagangan Indonesia dan Tiongkok cukup defisit maka akan terancam lebih defisit lagi. Dan masih banyak ketidakpastian perekonomian juga yang terjadi ketika misalnya barang elektronik dari Tiongkok terbatas masuk ke Amerika Serikat sementara barang-barang rakitan dari elektronik itu sendiri diambil dari Indonesia. Ini juga merupakan dampak multiplier effect yang kemudian bisa disebabkan oleh perang dagang ini sendiri. Nah, gencatan senjata perang dagang ini tentunya dalam 3 bulan ini minimal akan merubah pola konsumsi negara-negara di dunia. Termasuk juga aliran investasi atau capital inflow yang saat ini masih terjadi ragu-ragu untuk masuk ke negara-negara emerging market seperti Indonesia. Maka saat ini mungkin capital inflow akan dimungkinkan masuk kembali dalam skala yang cukup besar dalam 3 bulan ke depan minimal. Lalu kemudian juga penurunan resiko pasar bisa terjadi. Apa dampaknya? Seperti yang kita lihat di berita-berita belakangan ini yaitu penguatan rupiah dan juga peningkatan kinerja indeks harga saham gabungan. Ini tentunya dipengaruhi oleh sektor pasar modal dan juga dari kegiatan ekonomi real yang kemudian dalam setidaknya 3 bulan ini ketidakpastian itu mereda. Namun tetap pemerintah harus punya rencana ke depan memitigasi ketidakpastian ekonomi global mengingat kita tidak tahu apa yang terjadi setelah Maret 2019 ini. Nah, selanjutnya pemirsa, bagaimanakah pengaruh dari gencatan perang dagang Amerika Serikat terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan? Kami akan hadirkan ulasannya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Metro Business.